Jadi kalau ini adalah luka DM ya, cuma kita bedanya adalah luka bakar. Jadi luka bakar itu kalau yang apa namanya yang perlu dirawat adalah luka bakar yang berat yang kira-kira butuh pertolongan di rumah sakit. Kalau misalnya luka bakarnya di sini tak kira-kira berapa persen? 9. Ya. Berapa persen kira-kira? Kaki kan 18%. Dibagi pangkal 9, dibagi lutut ke bawah 9. Kalau misalnya ya yang diasumsikan di rumah sakit itu adalah luka bakar yang mengenai hampir 90% dari 9. Jadi di bawah lutut itu mengenai hampir 90% ini ya. Mungkin kebakarnya sini itu 9%. Kalau di sini saja mungkin diasumsikan 4,5%. Ya. Tapi kalau di soal kompetensi itu jarang yang menggunakan istilah 4,5%. Dulu ada itu. Jadi luka bakarnya di sini aja, di sini tidak, ya. Tapi jawabannya di ABCD itu tidak 9% tapi 4,5%. Jadi diasumsikan itu. Kita malah jadi bingung ini 9% atau 4,5%. Itu kalau perawatan luka bakarnya di sini kita perawatan luka di sini, ya. Kalau misalnya di punggung kita perawatan luka di punggung, di dada kita perawatan luka di dada. Artinya kita perawatan luka bakar itu adalah istilahnya apa ya? Nekrotomi, ya, debridement, memotong kulit-kulit yang menutupi jaringan yang akan tumbuh. Jadi misalnya luka bakarnya di sini itu ada kulit epidermis yang kira-kira menutupi luka ini harus digunting terlebih dahulu. Itu namanya debridement, memotong luka-luka kulit-kulit yang jaringan mati yang tidak bisa mungkin tumbuh. Dia hanya menutupi luka tumbuhnya jaringan baru. Itu harus di nekrotomi, ya, di debridement dulu. Ya, lukanya tampak terbuka. Ya. Kemudian tidak di rumah sakit tidak akan menggunakan salep, ya. Pasti akan menggunakan salep namanya obat topikal. Obat topikal di rumah sakit banyak macamnya ya, tergantung dokternya siapa, tergantung yang direkomendasi apa. Setelah dicuci bersih, kemudian dikasih salep. Salep ini fungsinya adalah pertama adalah menunggu jaringan cepat, yang kedua adalah mencegah terjadinya infeksi pada kulit terbuka, di mana bakteri itu bisa masuk melalui hidung, melalui mulut, juga bisa melalui dengan luka. Ya, pasti menggunakan salep. Ada nggak yang tidak menggunakan salep? Tidak ada. Rata-rata menggunakan salep, ya, kalau di rumah sakit. Yang kita tolong ini bukan IGD ya. Kalau di IGD kan kemarin ABC dulu, ya, A-nya gimana, B-nya gimana, baru sirkulasi perawatan luka. Nah, kalau ini kita rawat di bangsal, dia sudah melewati IGD, sudah beberapa hari di bangsal. Beda ya. Kalau kita terima pasien di IGD kan pengajian ABC, A-nya gimana, B-nya A itu airway, jalan nafasnya gimana, breathing pola nafasnya gimana, baru bicara sirkulasi dan perawatan luka. Ini kita sudah di bangsal, pasien sudah melewati pengajian A, B. Jadi kita sirkulasi untuk perawatan luka. Gitu, paham ya sampai sini ya? Jadi kalau kita perawatan luka itu tidak di IGD tapi di bangsal, sudah beberapa hari di rumah sakit. Jadi luka bakar itu macam-macam ya, sampai mengenai epidermis, bisa mengenai dermis,
bisa mengenai seputar yang seperti ini ya. Jaringan lemahnya sudah terbakar. Pak, mau izin bertanya. Ya. Kalau udah sampai kompor kayak gitu, kemungkinan bisa sembuh nggak? Tidak ada yang tidak sembuh pasti sembuh kalau dilakukan perawatan. Kalau tidak dilakukan perawatan kan tidak sembuh ya. Kira-kira berapa bulan? Ya. Besok nanti ada mata kuliah perawatan luka, jadi seminggu itu tumbuh jaringan, kemudian 2 minggu tumbuh jaringan, kemudian 3 minggu tumbuh jaringan. Jadi namanya ada fase profilasis penumbuhan jaringan. Setelah itu kurang lebih 2 minggu, kemudian tumbuh epitelisasi, menutup luka itu. Habis itu maturasi, kematangan jaringan yang luar itu menjadi matang dan menjadi seperti semula, begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita langsung teratap mukanya. Coba dipegangi biar tampak semuanya. Ada yang punya tool perawatan luka bakar? Tool perawatan luka bakar ada yang tahu? Oke, kemarin sudah saya kasih tahu ya. Lewat modul instrumen itu paling bawah itu ada tool perawatan luka. Jadi masa harus kreatif, ngeprint sendiri, tidak menunggu dari dosennya itu. Ya. Apalagi kita proses pembelajaran itu daring, jangan nunggu dosennya aja. Nanti kalau nunggu dosennya aja, jangan nggak kreatif, ya inovatif, diprint sendiri. Beda dengan pembelajaran SMP, SMA menunggu dari gurunya. Kalau kuliah itu inovasi sendiri, kreatif sendiri gitu. Oke, baik. Fase orientasi. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Pak Hadi. Saya perawat tugas di pagi hari ini. Tujuan saya datang ke sini adalah ingin merawat luka bakar Ibu. Ya, karena Ibu terjadi luka bakar kemarin ya. Ini tujuannya nanti biar tumbuh jaringan lebih cepat, kemudian lukanya tidak lama sembuh tapi cepat sembuh ya. Jadi kita lakukan perawatan luka biar perawatan luka cepat sembuh dan mengalami perkembangan luka yang baik. Nanti prosedurnya kasanya kita buka, kemudian kita bersihkan dengan NaCl. Setelah itu dikasih obat salep yang kita oleskan terhadap luka bakar Ibu. Setelah itu kita gitu. Gimana Bu, setuju? Ya. Ini aja ya. Tekan diri. Masa kerja di badan? Tangan kerja, tangan. Bedanya cuci tangan sama hand spot gimana Mbak? yang cuci tangan itu kalau pakai air yang mengalir, tapi kalau yang pakai air Bisa tahu itu. Kalau melibatkan cuci tangan pakai air itu biasanya tangan kita kotor, ya, banyak debu, banyak kotoran sehingga perlu dengan air. Kalau kita sudah bersih seperti ini,
memutus rantai penyebaran infeksi, kita cukup dengan hand scrub. Oke, next. Menjaga privasi pasien. Ini kalau nggak berdiri nggak bisa. Tapi nak ketemu aku. Jaga jarak ya. Ke belakang biar lebih besar. Oke, fungsi tangan apa? Menjaga privasi pasien. Oke, itu sudah. Iya. Terus habis itu mengatur posisi pasien sehingga luka dapat terlihat jelas. Oke, sudah terlihat jelas. Oke, setelah itu memakai handscoon. Kita yang rapi. Habis itu membuka balutan dengan hati-hati bila sulit dibasahi dengan NaCl. Mendekatkan apa? Kita buka. Terus Membersihkan luka dengan menggunakan NaCl. Ada tusuknya, Pak. Itu hijau itu. Tusuknya. kita peras dulu ya. Kan nggak mungkin ini langsung dibawa ke sana. Kalau langsung dibawa ke sana kan Ketes-ketes. ya Iya. kita harus peras dulu. Kalau NaCl sendiri itu untuk membersihkan atau untuk memudahkan pelepasan itu? Untuk membersihkan. Ya, ini kalau nggak melakukan seperti ini ya. Langsung. Ya, tekniknya macam-macam. Boleh seperti ini. Diulas-ulas. Itu perawatan luka bakar apa perawatan luka? Perawatan luka. Luka bakar. Enggak. Itu Yang di itu loh, yang di lab itu perawatan Kayak luka. ini, toolnya ini. ini luka bakar. Saat kapan melakukan debridement itu? Ini habis ini. Habis ini. Seperti ini. Iya. Ya, Terus? tadi apa? Membersihkan itu? Iya, tadi membersihkan luka dengan menggunakan NaCl. Oh, iya. Setelah itu melakukan debridement bila terdapat pada jaringan. Seperti ini boleh, ya. Terus seperti ini boleh. Ya, ini kalau nggak melakukan nggak bisa. Nggak usah ke susu, ya. Kadang itu kan pasiennya juga teriak-teriak gitu Pak, jadi takut sendiri. Iya. Kamu di rumah sendirian nggak mungkin kan? Iya. Enggak. Ya, boleh seperti ini.
Ya, boleh seperti ini. Kamu suka yang mana itu? Ya. Sebetulnya ini pensetnya yang seperti ini, yang seperti ini. Yang seperti ini, yang seperti ini. Jadi dua macam ya, Pak? Ini dua, Anatomi. ini satu. Ya. Untuk apa kok ini satu, Pak? Untuk Mau ngambil yang misalnya ada itu, jaringan potong. mati. Nggak boleh pakai jaring gunting ini, pakai gunting apa? Jaringan. Gunting jaringan. Ya, contoh ini. Kayak yang ada kayak hitam-hitamnya gitu. Oke ya. Ini adalah namanya debridement. Gitu. Pak, kalau tahu itu jaringannya mati itu gimana? Jaring mati warnanya hitam. Warna hitam, terus tidak nyambung, ya. Terus menutupi jaringan baru. Ya. Ya sudah. Itu nekrotik. Guntingnya nggak pakai ini ya? Iya. Nggak, ya. Pakai gunting Jaringan. Itu plaster. Kalau kita menyiapkan alat kan gini, kita baca terus satu persatu. Oh ini bagian school, siapkan. Oh ini mengangkat plaster dengan pinset. Nah itu, ya. Ya, lanjut. Lanjut. Nekrotik, bila ada bula jangan dipecah tapi dihisap. Ya, nekrotik itu nekrotomi mengambil jaringan yang mati. Kalau ada bula yang bergelembung isinya air itu jangan dipecahkan dulu, ya. Karena itu sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Oke, nah. Setelah itu membersihkan luka dengan anasa lagi. Ya, ini agak mudah, tapi kalau nggak makan sulit. Jangan seperti ini ya. Ya. Pelan aja. Ya. Ya. Jadi ditekan-tekan ini, lendirnya biar ikut. Kemudian baru kita gulung. Ya. Next, Mengeringkan luka dengan kasa steril. ringkan ya. Keringkan sama, kita tekan-tekan ini biar lendirnya ikut. Setelah itu memberikan obat topikal sesuai order pada luka. Ini tadi fungsinya untuk apa? Untuk jaringan baru, mempercepat jaringan baru. Yang pertama adalah mencegah infeksi, ya. Kemudian yang kedua adalah menumbuh jaringan kulitnya. Merata. Setelah itu menutup luka dengan kasa steril, kemudian dipasang perban dan diplester. Terus saya keterangan di sini ya. Setelah itu Dipasangkan perban dan plester. kita lepas dulu biar nggak mempersulit kita tindakan.
Ini gunting plaster ya, pinggang. Iya. Kenapa Pak dipotong di situ? Biar mempermudah kita untuk melakukan tindakan. Kenapa Pak kok nggak pakai pavik gitu ya? Kamu tahu pavik nggak? Tahu. Karena luka bakar itu luas, jadi jarang pakai pavik. Ada juga yang pakai pavik ya, tapi jarang. Cepet, Pak. Luka bakar itu adalah tidak mungkin di sini aja, mungkin di satu kaki, satu tangan, punggung, ya sama tekniknya yaitu kita bersihkan luka dengan NaCl, terus kita potongi, diberi demen, mikrotomi yang jaringan yang mati itu. Setelah itu kira-kira jaringan yang mati itu kita potong ya, nggak sakit soalnya jarang mati. Itu setelah itu kita bersihkan dulu, kita keringkan, baru dikasih salep ya, obat topikal namanya. Setelah itu baru ditutup ya. Besok kalau jenengan lulus buka praktek di rumah, itu pasti buka praktek perawatan luka. Luka apa saja? Luka banyak, luka steril, habis operasi contohnya, luka DM, luka diabetes mellitus yang membusuk itu, terus luka lecet lebih jatuh contohnya. Jadi itu biasanya itu ya, SIPP surat izin praktek perawat, yaitu perawatan luka atau home care, perawatan di rumah seperti itu. Ya kita mengerjakan seperti ini, tapi kan luka itu kan tidak gampang ya kan? Kadang luka itu di ketek, di dekat ketek ini kan sulit juga ya. Kadang-kala di luka diabetes itu kadang di sini, di sela-sela jari ya. Seperti itu contohnya. Ini kan agak sulit ya, ini ada lubangnya seperti ini. Jadi luka itu tidak mudah kita balut ya, ada yang sulit juga. Kadang-kala adalah ada luka di jari tangan ya, di sela-sela jari, jadi banyak. Terus luka bakar kan di rumah sakit itu di punggung lebar, di perut gitu. Kadang-kala di kaki semuanya dibahas. Jadi kita butuh kasa seperti ini sangat banyak ya. Kalau ini untuk apa kira-kira? Ini Kalau bolong itu gimana? ini kan bolong ini. Iya, Tapi Dimas. di sini. Masuk. Untuk gua ya. Iya. Kalau seperti ini mungkin idealnya menutupnya pakai kasa gulung seperti ini ya. Kalau luka bakarnya di situ ya. Ya, ini lebih rapat, ibarat kulit itu penutupnya lebih bagus. Saya di rumah juga buka praktek, jadi di rumah ada tulisnya perawatan luka, dari luka baru maupun luka kronis. Artinya luka kronis itu luka diabetes mellitus ya, seperti ini. Yang berikutnya, jadi ada yang gampang, ada pertanyaan sampai di sini. Pak, kalau luka sendiri itu bagus ditutup atau dibuka aja? Kan biasanya kalau orang-orang awam itu kan Iya. biar kering gitu. Oh iya. Tadi saya sudah sampaikan, kasa itu gantinya kulit penutup. Terus bakteri masuk,
itu bisa lewat hidung, bisa lewat mulut, bisa melalui luka. Maka dari itu ditutup biar tidak terjadi infeksi. Yang bagus itu. Kalau orang awam kan nggak sekolah. Kalau cepat kering, nanti kering, tapi dalamnya ada nanahnya. Karena apa? Infeksi. Gitu. Cuma kering-kering itu sebagai penutup, tapi kan yang ditutup kan banyak di bawahnya. Ya penutupnya nanti ya lewat perkembangan luka, epitelisasi, terus lewat granulasi, tumbuh jaringan apa namanya lemak, kemudian lapisan dermis, kemudian lapisan epidermis. Gitu. Granulasi itu apa, Pak? Granulasi. Pertumbuhan jaringan. Terus apa lagi? Kalau Gini kan, misalkan luka seperti luka diabetes itu kalau ditutup kasa kan, kalau kasanya dibuka jaringannya ikut kebuka. Nah itu caranya biar jaringannya enggak ikut terbuka itu gimana, Pak? Salep ini cukup untuk biar tidak melekat dengan kasa. Ya. Dengan kasa tidak melekat. Kalau biasanya tanpa salep kulit, biasanya jaringan akan menempel di kasa. Begitu kasa dibuka, jaringannya ikut. Nah. Kalau dengan salep tidak menempel, tapi membukanya gampang. Ada lagi? kalau Revanol sendiri tuh fungsinya buat apa, Pak? Revanol itu membersihkan. Oh, sama kayak NaCl berarti. Iya. Kan sekarang itu juga betadine nggak boleh dipakai, Pak. Iya, betadine itu merusak jaringan. Sekarang dengan nasihat aja, steril, habis itu dikasih obat Salep. topikal. Iya. Sudah selesai. Betadine termasuk membunuh bakteri, juga membunuh Ringan. Karena apa? Sekarang jarang. Ada yang pakai tapi diajarkan. Gitu. Jadi kita ambil betadine 100 ml, nanti NaCl-nya juga 10. Betadine 10 ml, NaCl juga 10 Mili. kita ajarkan. Ada pertanyaan? Ya sama, itu untuk obat topikal seperti ini. Tergantung dokter medis mau meresepkan apa. Nanti kalau di rumah sakit nggak boleh kayak gitu, nggak boleh duduk ya. Berdiri kalau di rumah sakit harus kuat ya. Yang lemah perawat itu. Ya. Terus ada lagi? Perawatan luka modern beda lagi ya. Perawatan luka modern itu salepnya modern. Biasanya rumah sakit nggak mau pakai ya, karena apa? Harganya mahal, tidak mau klaim. Yang kita pakai adalah perawatan luka bakar sederhana, artinya sesuai dengan terapi medis. Ada lagi? Kalau yang modern itu seperti apa? Ya, Kalau yang modern itu yang seperti apa? modern itu salepnya modern. Kalau ini harganya mungkin 10.000, model berarti harganya 200.000. Tekniknya sama, cuma obatnya dan kasanya yang membedakan. Ada lagi? Kalau ganti balut itu lebih baik sehari sekali atau Kalau konvensional setiap hari sekali. Kalau dengan modern dressing itu 3 hari sekali atau sampai kasanya itu kotor. Jadi kalau misalnya sehari sekali itu biasanya kalau di rumah sakit diganti sehari sekali. Ya kalau dengan modern dressing itu 3 hari sekali atau 4 hari sekali atau sampai kasanya kotor nanah atau pus. Baru diganti. Kalau nggak ada obatnya nggak diganti. Soalnya obatnya mahal. Pak, tapi itu kalau di rumah sakit kan kalau habis dari IGD ya Pak, habis dirawat tuh pasti IGD. Tapi itu nanti dokternya meresepkan terus dibilangi 3 hari sekali baru diganti balut kan. Ya kita ikut saran medis karena kita kerjasama.
Lagi. Pak, tadi kan pemberian salep langsung pakai jari. Nah itu kan kita nggak tahu ya itu Jarinya di kotor. jari kotor atau tidak. Cara lain memberi salep selain langsung pakai jari itu bagaimana, Pak? Salep apa? Salep Tadi. itu Yang kotornya, Tapi kan- yang kotor apa? hands kan kita kan udah Pegang luka. ya nggak tahu sebagainya. kalau ada kotoran dari luka itu sendiri tuh Pak tangannya. Oh kan kita disediakan handscoon, jadi nanti ada pergantian handscoon. Jadi handphone bersih dan handphone steril. Cuma luka bakar itu kalau misalnya ada pergantian handphone kita ganti. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan praktek sendiri ya. Ya Pak. Pakai dulu sekali, nanti habis itu selesai kita praktek dulu. Dibereskan.